Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-61, A New Season. Selamat tahun baru buat kita semua dan kita sekarang sudah memasuki tahun 2022. Nah teman-teman, kita manusia itu suka memberi pagar pada waktu. 60 detik kita katakan 1 menit, 60 menit 1 jam, 24 jam kita namakan 1 hari, 365 hari sama dengan 1 tahun, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita suka memberi batasan pada waktu. Padahal kalau kita nggak kasih nama atau batasan atau pagar pada waktu itu terus jalan, betul nggak? Nah, tapi kenapa kita suka kasih tanda pada waktu? Kenapa kita suka memberikan pagar pada waktu? Adalah karena kita manusia itu nggak mau kehilangan waktu. Kita nggak mau terseret oleh waktu dan kita pengen coba at least kita bisa memaknai waktu. Karena kalau jalan 10 menit tanpa kita sadari kita bisa bablas, kita bisa melakukan hal yang lain. Dan kita memberikan batas supaya ini udah selesai, kita mau berlanjut ke dalam sesuatu yang baru. 60 menit belajar misalnya kita mau setelah itu main. Atau 1 semester belajar kita habis itu mau liburan. Teman-teman, kita suka memberikan pagar pada waktu, tanda batasan pada waktu adalah supaya kita bisa celebrate something. Merayakan sesuatu dari waktu yang sudah berjalan. Kita misalnya merayakan ulang tahun setiap setahun sekali. Kita merayakan juga anniversary, mungkin orang tua kita, ataupun dengan pacar kita. Atau bahkan di tahun yang baru, kita selalu merayakan sesuatu. Tetapi teman-teman, seringkali tahun yang baru itu tidak berarti musim yang baru buat kita. Kenapa? Karena tahun yang baru seringkali bagi kita udah nggak ada efeknya lagi. Ya udahlah, saya udah jalanin. Ya udahlah, tahun baru ya nggak terlalu berarti buat kita. Akhirnya teman-teman, kita menjalani waktu akhirnya sudah tidak lagi punya makna dalam waktu itu. Padahal teman-teman, memaknai waktu, memberikan meaning pada satu waktu tertentu, itu adalah sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan rohani kita yang seringkali kita lupakan dan kita ya udahlah jalan aja. Akhirnya teman-teman, kita menjalani waktu bahkan tanpa kehadiran Tuhan atau melihat penyertaan Tuhan di dalamnya. Teman-teman, seringkali itu kita hadapi dalam masa pandemi seperti ini dan kita struggle. Waktu berjalan begitu cepat, tahu-tahu udah sekarang, udah 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun pandemi yang kita nggak sadar. Teman-teman, menghitung waktu, memaknai waktu adalah sebuah latihan rohani juga di hadapan Tuhan. Pemazmur bilang begini di Mazmur 95 ayat 10-12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Lalu di ayat ke-12 dia bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup kita paling lama 70-80 tahun seperti kata pemazmur. Dan waktu pasti akan berlalu, nggak pakai nunggu kita, ujung-ujungnya kita akan mati juga. Teman-teman, sehingga kita akan terus menjalani waktu. Tahun baru akan terus berjalan, ulang tahun akan terus, nggak bakal nunggu kita. Tapi apa yang bisa berubah dari hidup kita? Yang bisa berubah adalah cara kita melihat dan memaknai waktu. Teman-teman, karena itu di tahun yang baru ini, kita bisa memaknai waktu sebagai sebuah musim yang baru. Kita tahun baru sekarang, tapi kita bisa memaknai sebuah musim yang baru. Kenapa teman-teman? Tiap musim pasti ada suatu perubahan, pasti ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, dan pasti ada sesuatu yang ditinggalkan. Sehingga kalau kita melakukan seperti kata pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari. Supaya apa? Kami beroleh hati yang bijaksana. Apa artinya teman-teman? Artinya adalah kita bisa melihat setiap waktu yang Tuhan berikan ini sekarang sebagai sebuah opportunity, sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Buat apa? Entah kita berubah, meninggalkan cara hidup kita yang lama, entah kita bersyukur, entah kita punya harapan ke depan. Kita berikan makna bagi waktu itu dan kita berikan kesempatan bagi Tuhan berkarya dalam hidup kita. Selalu ada kesempatan yang baru di tiap musim kehidupan. Sehingga di tiap musim ini teman-teman, mungkin hidup kita tidak membaik, mungkin hidup kita bahkan penuh ketakutan. Tetapi setiap musim yang baru, ingatlah selalu ada kesempatan Tuhan berkarya di dalamnya. Karena itu maukah kita menghitung hari-hari kita? Apakah teman-teman kita punya pengharapan di tahun yang baru ini? Atau kita mau jadi orang yang bebal, ya udah jalanin aja, ya udah lewat aja, akhirnya 1, 2, 3 puluhan tahun berjalan, kita tidak mendapatkan apa-apa.
Ini bukan cuma soal kita memakai waktu sebaik-baiknya, tetapi kita memaknai waktu sebagai momen, tempat di mana Tuhan berkarya di hidup kita. Mungkin ada yang Tuhan mau ubah, mungkin ada kesempatan di mana Tuhan berkarya dalam hidupmu secara luar biasa di tahun ini. Mungkin ada dosa yang Tuhan ingin kamu tinggalkan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin ubah dari karaktermu, hidupmu. Kamu ingin lebih dekat kepada Tuhan dan lain sebagainya. Itulah menghitung-hitung hari. Menghitung di hadapan Tuhan dan memaknai waktu. Maka kita di tahun ini, sebelum tahun ini berjalan begitu cepat dan kita tidak sadari, kita menghitung hari. Di sanalah ada kesempatan yang bermakna. Di sanalah ada kehidupan yang bermakna. Waktu terus berjalan, tetapi ketika kita menghitung hari dan membiarkan Tuhan bekerja, di situ hidup kita menjadi berarti. Teman-teman, karena itu, maukah kita punya perspektif yang baru di tahun ini? Kita tanyakan kepada diri kita dan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, coba pikirkan di tahun menjelang 2021 masuk ke tahun 2022 ini. Kamu bagaimana sih memaknai tahun yang baru di tahun ini? Apakah mungkin tahun ini mungkin sama seperti tahun sebelumnya, kamu melewati tahun baru ini rasanya nggak excited? Rasanya biasa aja, rasanya udahlah yang penting lewat. Atau kamu di tahun ini punya pemaknaan yang khusus ketika memasuki tahun yang baru. Ada ucapan syukur, mungkin ada penyesalan, atau pemaknaan yang lain. Seperti apa kamu memasuki tahun yang baru di tahun belakangan ini? Apakah biasa saja atau ada pemaknaan khusus? Lalu yang kedua, teman-teman, menurut kamu nih, mengapa sih seringkali kita dengan mudah melewatkan waktu dan kayaknya kita nggak dapat makna dari satu waktu tertentu? Menurut kamu, apa yang seringkali buat kita manusia ini atau kita anak remaja seringkali mudah sekali melewati waktu? Ya udah lewat begitu aja, nggak ada maknanya. Kira-kira kenapa? Apa yang seringkali kayak jadi penghambat atau seringkali yang kita rasakan? Lalu teman-teman, yang ketiga, coba tanyakan ke diri kita. Di musim yang baru ini, di tahun yang baru, apa yang kamu harapkan Tuhan lakukan dalam hidupmu di tahun ini? Kalau musim yang baru adalah sebuah kesempatan, coba pikirkan apa yang kamu harapkan Tuhan berikan kesempatan, Tuhan lakukan dalam hidupmu di tahun ini. Dan yang terakhir, teman-teman, coba pikirkan bagaimana menghitung hari-hari itu bisa kamu lakukan dalam hidupmu. Coba pikirkan beberapa hal konkret, aplikasi praktis. Kira-kira gimana sih cara menghitung hari itu bisa kamu lakukan dalam hidup sehari-hari? Mungkin ada yang lebih suka menulis jurnal. Mungkin ada yang lebih suka, spending time satu waktu dalam sehari, pikirin hari ini saya udah ngapain aja. Atau hal-hal lain yang mungkin sesuai dengan gaya kita. Coba pikirkan gimana sih kita bisa melakukan seperti kata pemazmur, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari. Mari kita memulai tahun ini. Walaupun kita tahu tidak pernah mudah dan mungkin ada banyak hal yang sulit, tapi kita tahu ini juga adalah musim yang baru. Kesempatan Tuhan berkarya di dalam hidup kita sebebas-bebasnya. Selamat memasuki tahun yang baru, selamat berjuang di tahun ini, dan Tuhan menolong kita terus bertumbuh. God bless you all.